Setelah menikah, kita akan menjadi satu keluarga, dan aku akan menghormatimu dengan sepenuh hati. Mulut Sela masih sangat manis, dan dia telah memberikan hadiah kepada Hana beberapa tahun ini, memberikan hadiah sering akhir-akhir ini. Pada kenyataannya, Hana tidak kekurangan hadiah itu, tetapi ini mewakili kegilaan dan kasih sayang Sela untuk Bisma. Awalnya Hana ingin putranya menikahi Putri Dewi, tetapi kemudian mengetahui bahwa Amelia adalah Putri Dewi, bahkan jika dia tidak menyukainya lagi, dia dapat menanggungnya. Siapa yang tahu bahwa setelah Amelia memiliki serangkaian skandal, dia bahkan menipu putranya yang lain. Putranya adalah putra surga yang bangga dan terpesona oleh Amelia. Hubungan ibu dan anak pun semakin renggang. Hana sangat bingung. Khawatir bahwa Amelia benar-benar akan menghancurkan putranya, Krishna menyetujui pernikahan itu, dan dia dengan enggan menerima Sela di dalam hatinya. Hana memandang Sela sebagai ibu mertua. Sela, setelah menikahi Bisma, kamu bukan putri dari keluarga Sunarto, tapi istri Bisma. Apakah kamu ingin tahu segalanya tentang Bisma? Sela mengangguk dengan cepat, dan berkata, aku tahu Bu. Risti dan Maya juga datang, dan Maya bertanya, Ibu, De di mana? Maya suasana hati yang baik. Pertama, luka di pergelangan tangannya telah sembuh, dan kedua, ayahnya, Johan, telah kembali. Johan adalah orang terkaya di dunia. Ketika dia kembali, para wanita dan anak perempuan semua menyapanya dan menyanjungnya. Maya tahu bahwa ayah adalah dukungan dan kemuliaan terbesarnya. Dia adalah putri Johan, siapa yang dia takuti? Risti mengarahkan pandangannya, Maya, ayahmu ada di sana. Maya meliriknya, dan sekarang Johan dan Krishna berdiri di tempat remang-remang sambil mengobrol. Mereka dikelilingi oleh bos paling kuat di ibu kota Makassar, yang mengelompokkan Johan dan Krishna di tengah. Kebanggaan terbesarnya dalam hidup ini adalah ayahnya. Dia meraih tangan Risti dan berkata, ayo ibu, ayo pergi ke tempat ayah untuk bermain. Risti juga berdandan untuk menghadiri malam ini. Dia berbisik, Maya, ayahmu akan menceraikanku. Kamu harus melibatkan ayahmu. Biarkan dia menghilangkan ide ini. Dan biarkan dia memperbaiki hubungan lama denganku. Oke, kamu tahu. Maya mengangguk penuh semangat, percaya pada dirinya sendiri, Bu, sampai jumpa nanti. Maya sangat percaya diri. Kali ini ayah akhirnya kembali. Dia pasti akan membantu ayah dan ibu berdamai. Krishna berdiri bersama Johan. Krishna secara alami melihat Risti dan Maya yang lewat. Dia mendorong Johan di sampingnya dengan lengannya. Istrimu ada di sini bersama putrimu. Johan melirik Krishna, yang sedang menonton pertunjukan. Johan, apakah kamu semakin tua, sudah mulai suka bergosip? Krishna merendahkan suaranya, saya sangat penasaran, apakah kamu mengakui orang yang salah? Apakah Risti benar-benar wanita yang membawakanmu angin musim semi di malam hari? Kedua pria itu telah berteman selama bertahun-tahun. Johan masih tahu persis seperti apa kepribadian Krishna. Dia tidak pernah berbicara omong kosong. Begitu dia mengatakannya, dia pasti memiliki makna yang dalam. Johan memandang Krishna, apa maksudmu? Maksudku, wanita yang bersamamu di angin musim semi malam itu, apakah kalian berbicara dan berkomunikasi, mengeluarkan kata-kata malam itu dan bertanya pada Risti, dan berbicara dengannya sebentar. Mata Johan menjadi gelap. Bagaimana dia menjawab bisikan itu? Dia berbicara dengannya malam itu. Tetapi apa yang dia ingin dia katakan? Dia ingin memberinya anak. Katanya dia juga bertanya apakah dia suka bayi laki-laki atau bayi perempuan. Tapi malam itu, mereka berdua mengeringkan kayu bakar dan berguling-guling dari kepala tempat tidur ke ujung tempat tidur. Kali ini, Krishna di sebelahnya mendorongnya lagi. Oke, lupakan. Karena tahu kamu hanya makan daging sekali. Aku bisa memahami pikiranmu.
dan aku bersimpati padamu." Johan menatap Krishna, lalu Maya dan Risti berjalan mendekat, dengan sopan mengambil lengan kuat Johan, dan berteriak, "Ayah!" Risti dan Maya datang, dan mata para bos itu tertuju pada ibu dan putrinya, tentu saja semburan pujian. "Nyonya Dina sangat cantik hari ini, seperti sekuntum mawar yang telah dilembabkan. Sepertinya ini adalah kontribusi dari keluarga Aresta. Nyonya Dina, istri saya ingin bertanya tentang teknik pengendalian suamimu. Kamu dan Tuan Aresta telah dipisahkan sepanjang tahun, tetapi tidak ada pria lain selain Tuan Aresta. Saya pikir hubungan Nyonya Risti sangat baik. Nona Maya juga sangat cantik. Saya sangat iri sama keluargamu." Risti berdiri di samping Johan menikmati kesombongan saat ini. Dia adalah Nyonya Area yang sangat dinantikan. Bahkan jika dia tidak disukai, para wanita di luar bahkan tidak memiliki kesempatan untuk mendekati Johan, mereka masih mengaguminya. Ini sudah cukup. Maya dililitkan di sisi Johan. Dia juga sengaja melirik calon pengantin hari ini, Sela. Bagaimana jika Sela adalah protagonis hari ini? Ketika ayahnya kembali, semua kekuatan tingkat tinggi di ibu kota Makassar masih mengelilinginya. Maya merasa bahwa dia telah mengambil lingkaran cahaya Sela hari ini, dan dia sangat bahagia. Saat ini pintu terbuka, dan AC di luar masuk, disertai dengan tubuh yang tinggi dan tegap. Henry ada di sini. Dia memakai jas hitam. Ketika dia masuk, dia melepas jasnya itu dan menyerahkannya kepada sekretaris pribadi di belakangnya. Sekarang dia mengenakan setelan hitam buatan tangan, tampan dan mahal. Tiba-tiba, mata semua orang terfokus padanya. Henry juga datang ke pernikahan ini. Maya melihat Henry, dan jantungnya berdetak. Pada kesempatan di mana orang-orang besar berkumpul, Henry, sebagai generasi baru bangsawan bisnis di ibu kota Makassar, seperti bintang baru, dengan keanggunan yang mempesona. Di usianya, dia seperti magnet, menarik perhatian semua orang dengan kuat. Sebuah jalan keluar dari kerumunan secara otomatis, mata sipit Henry berpatroli dengan ringan dan kemudian berjalan ke sini. Para eksekutif di sekitar Maya mengangguk dan menghela nafas. "Setiap kali kami melihat majikan, kami merasa bahwa kami sudah tua." Johan telah berada di luar negeri selama beberapa tahun ini, dan matanya tertuju pada Henry. Lalu dia memandang Krishna, "Putramu paling mirip denganmu." Krishna memandang Henry, putra ini juga tampak seperti ibunya. Henry akan selalu menjadi fokus perhatian semua orang ketika ia muncul. Bahkan di hadapan putra Johan dan Krishna, dua ibu kota Makassar. Maka dari itu Maya begitu terobsesi dengan Henry, karena semua orang tahu bahwa Henry akan menggeluti bisnis tersebut. Maya memiliki ayah seperti Johan, jika dia dapat memiliki suami seperti Henry dan ayah mertua seperti Krishna. Dia telah bergerak menuju tujuan ini. Pada saat ini Henry berjalan, matanya yang sipit beralih dari wajah Krishna ke mata Johan. "Paman Aresta, sudah lama nggak ketemu." Johan mengulurkan tangannya dan menepuk bahu Henry dan berkata, "Henry, kamu sudah setua ini." Tatapan obsesif Maya tertuju pada wajah tampan Henry yang tampan. "Henry, kamu juga di sini." Tuan dan Nona Maya benar-benar pasangan yang cocok. Tuan Aresta tidak memiliki seorang putra, dan menantu laki-lakinya adalah separuh dari dirinya. Mulai sekarang, Henry akan menjadi putra Tuan Johan. Maya menatap Henry dengan penuh harap segera. Tidak ada ekspresi di wajah cerah Henry. Dia melirik bos dengan acuh tak acuh, dan kemudian ke Johan. "Paman Aresta, putrimu Maya dan saya sudah berpisah, jadi saya menggunakan kesempatan ini untuk berbicara langsung denganmu." Suasana di tempat kejadian dengan cepat terdiam. Johan berkata, "Emosi tidak bisa dipaksakan. Kamu, anak muda,
tidak perlu memberitahu saya apa yang telah kamu putuskan." Namun, Johan memandang Krishna. "Keluarga Aresta dan Mahendra kami adalah teman, dan ayahmu serta saya telah berteman selama bertahun-tahun. Jika ada sesuatu dalam diri ayahmu yang membuatku iri, aku mungkin iri padanya." Dalam hati Johan, dia sangat menghargai Henry. Dia tidak akan salah paham. Kedepannya, Henry dalam dunia bisnis bisa mengubah tangannya menjadi awan dan hujan. Jika dia bisa menyerahkan kebahagiaan putrinya Maya ke tangannya, maka dia akan lega. Pada saat ini, Krishna berpikir, dan dia sangat seperti rubah tua. "Henry, yang bisa memprediksi masa depan, jangan menyinggung perasaan pamanmu Johan. Jangan sampai kamu ingin menikahi putri pamanmu Aresta." Sekian dulu ya video kali ini, kita lanjutkan lagi videonya di lain waktu. Oh iya, bagaimana menurut kalian? Semoga bisa sedikit menghibur kalian semua. Untuk teman-teman yang baru nonton, jangan lupa subscribe ya, hehehe. Dan kalau teman-teman ada yang ingin gabung langganan, bisa langsung gabung saja untuk dapat fitur yang menarik dan sedikit membantu Mimin. Terima kasih banyak sudah menonton, sampai jumpa lagi, bye bye bye.